Rumah adat Karo yang paling dikenal adalah Siwalu Jabu. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan sistem sosial, nilai gotong royong, dan filosofi hidup masyarakat Karo. Rumah adat Karo kini semakin langka, hanya beberapa bangunan asli yang masih bertahan, seperti rumah Gerga dan rumah Sibelang Ayo di Desa Lingga. Rumah adat Karo dibangun dari bahan alami seperti kayu, bambu, dan ijuk. Kayu digunakan untuk tiang, kerangka, lantai, dan dinding, sedangkan bambu dipakai untuk kerangka atap dan teras. Atapnya terbuat dari ijuk yang tahan terhadap panas dan hujan. Keunikan rumah adat Karo ini adalah pembangunannya tanpa menggunakan paku. Semua komponen diikat dengan tali atau ijuk yang juga berfungsi untuk menjauhkan rayapan ular. Siwalu Jabu berarti 8 rumah dalam bahasa Karo, merujuk pada 8 ruangan utama yang dapat dihuni oleh 8 keluarga. Setiap keluarga menempati satu ruang, namun ruangan-ruangan ini tidak dipisahkan oleh dinding permanen, melainkan oleh sekat kain atau garis adat yang tidak kasat mata. Bagian bawah rumah adat ini dulunya digunakan untuk memelihara ternak. Kini fungsinya sudah berkurang karena alasan kesehatan. Terdapat 8 ruang yang saling berhadapan di kedua sisi rumah ini. Dapur biasanya ditempatkan di depan setiap 2 ruangan dan digunakan bersama oleh 2 keluarga. Penempatan dan pembagian ruang dalam rumah adat Karo diatur oleh adat, di mana setiap keluarga memiliki peran dan posisi yang sudah ditentukan secara turun-temurun. Khusus rumah Gerga atau rumah raja memiliki 12 sekatan. Sekarang saya temui di sini hanya tertinggal 10 sekatan. Tetapi yang saya lihat saat ini, sekatan itu sudah dibuat dengan tripleks sebagai pembatas antar ruang. Saya dengar perubahan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Karena sebagian ruang seperti dapur dipotong dan diratakan sehingga mengurangi jumlah sekatan. Struktur rumah adat Karo melambangkan 3 dunia. Atap sebagai dunia atas atau tempat yang disucikan, badan rumah sebagai dunia tengah atau keduniawian, dan kaki rumah sebagai dunia bawah atau tempat kejahatan dan binatang peliharaan. Terdapat beberapa jenis dan variasi rumah adat Karo. Rumah Gergah dengan ukuran khas melambangkan kemakmuran. Hanya orang tertentu yang bisa memiliki rumah dengan ukiran ini. Rumah Sibelang Ayo, salah satu rumah adat yang masih tersisa dan memiliki ciri khas pada bentuk atapnya. Dari informasi yang saya dapat, rumah Gergah ini dibangun sekitar tahun 1860. Sedangkan rumah Sibelang Ayo dibangun tahun 1862. Rumah adat Karo kini semakin langka karena beberapa faktor. Yang pertama, usia bangunan yang rata-rata sudah berdiri sejak tahun 1880-an membuat banyak rumah mengalami kerusakan alami seiring waktu. Yang kedua, biaya perawatan dan perbaikan rumah tradisional ini sangat mahal karena bahan-bahan alami sulit diperoleh dan pengerjaannya memerlukan keahlian khusus. Dan yang ketiga, perubahan gaya hidup dan modernisasi membuat masyarakat Karo banyak yang beralih, sehingga rumah adat tradisional semakin ditinggalkan. Berdasarkan verifikasi terakhir pada tahun 2013, jumlah rumah adat Karo yang masih utuh sangat terbatas. Misalnya di Desa Lingga hanya tersisa 2 unit, satu masih ditepati dan satunya lagi sudah tidak ditepati. Di Desa Dokan terdapat 5 unit dan di Desa Peceraian terdapat 1 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kelangkaan rumah adat Karo merupakan tantangan besar dalam pelestarian budaya, sehingga diperlukan upaya serius untuk menjaga dan merawat rumah-rumah tersebut agar tidak punah.
Sebagian besar yang saya jelaskan di video ini merupakan hasil wawancara kami dengan Pak Panen Manik, seorang tour guide di Desa Lingga ini. Kami juga bertemu dengan turis yang berkunjung ke sana karena ketertarikannya dengan budaya Karo. Inilah beberapa hasil dokumentasi kami selama kegiatan wawancara.